perbedaannya. tipis sekali perbedaannya. Jadi macan lagi. Iya, sudah. Udah. Iya. Hai guys, kembali lagi di channel FPBS, masih bersama saya Miss Ati. Tapi hari ini yang berbeda adalah teman yang saya ajak untuk berbincang santai. Biasanya saya podcast atau konten YouTube-nya sama Kak Ngurah, kan audiens pasti ingat dong ya. Nah, hari ini yang berbeda adalah narasumber yang akan saya ajak untuk bincang-bincang santai. Halo Kak. Halo Miss Ati. Oke, Hai. saya sih sudah kenal ya sama kakaknya, tapi Betul. mungkin kakaknya perlu memperkenalkan diri nih untuk audiens yang nonton nanti. Silakan Kak. Oke, halo semua. Perkenalkan, saya Wiwi Kusuma. Saya adalah seorang guru yang lulus P3K dan seorang guru serta dosen honor di IKIP Saraswati Tabanan di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, wih, mantap ya. Narasumber kita hari ini adalah seorang guru sekaligus seorang dosen di IKIP Saraswati. Iya. Ya. Boleh tahu guru P3K di mana Kak Wiwi? Saya lulus di SD, sebuah SD di Apuan. Oh, Batu SD negeri di Apuan Negeri Batu Apuan. Riti. Iya. Oke ya. Jadi hari ini kita akan berbincang santai dengan seorang guru sekaligus seorang dosen. Ya. Iya. Nah, karena Kak Wiwi ini adalah seorang guru dan seorang dosen, otomatis pasti kita perlu tahu dong Kak Wiwi ini alumni mana sih sebenarnya. Mungkin bisa diperkenalkan lebih dalam lagi Kak Wiwi ke audiensnya. Oke, saya alumni S1-nya ya. S1-nya saya alumni IKIP Saraswati tahun 2016. 2016. Jadi 2012 saya menempuh pendidikan di sini sampai 2016. Oh, sampai 2016. Iya. Di jurusan apa Kak Wiwi? Kalau boleh Saya tahu? jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian melanjutkan S2-nya Iya. kemana Kak Wiwi? Melanjutkan S2-nya itu ke Undiksa, Singaraja. Oh, Undiksa Singaraja. Iya. Oke, setelah itu kemudian lulus Ya, lulus, lanjut mengabdilah di kampus tercinta ini. di IKIP Saraswati. Iya. Kembali di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Pendidikan Indonesia. Bahasa Masih dan Sastra dipercaya Indonesia. ini. Masih dipercaya ya, Iya. alumni sini. Sekarang balik lagi Balik mengajar di lagi. sini menjadi seorang dosen. Selain itu juga menjadi seorang guru yang sudah lulus P3K. P3K. Astungkara. Astungkara. Nah, oke. Kita sudah berkenalan nih sama Kak Wiwi ya, namanya Kak Wiwi. Kita panggil kakak aja deh ya. Oke, Sebenarnya biar sih seorang lebih mudah. guru lebih enaknya dipanggil Bu Wiwi. Gimana nih kira-kira? Kak Wiwi aja. Kak Wiwi aja. Kak Wiwi aja biar kelihatan lebih muda katanya Iya. ya. Masih muda kok, bukan kelihatan lebih muda, memang aslinya masih muda. Iya. Iya. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang yang dari tadi kita sudah sebutkan, yaitu tentang P3K ya. Karena Kak Wiwi ini sudah lolos P3K, menjadi seorang guru P3K, otomatis kita pasti bisa dong menggali informasi mengenai P3K itu seperti apa, tesnya seperti apa, seleksi atau apanya pun itu Iya. yang akan kita bahas hari ini. Oke, Kak Wiwi sudah siap? Siap. Oke, kalau gitu biar kita nggak hanya menyebutkan P3K dari tadi, mungkin Kak Wiwi boleh kasih tahu dulu nih kepanjangan dari P3K itu apa sih sebenarnya? Oke, ini buat kalian semua yang nonton, yang masih bingung, apa sih itu P3K? Apakah itu obat? Iya, karena kan kita taunya P3K Iya. itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kalau Nah. ini berbeda nih P3K-nya. Ya, P3K itu adalah salah satu bagian dari ASN, aparatur sipil negara. Itu dibagi menjadi 3 sebenarnya, Ti. Yang pertama itu adalah PPPK Oh, atau yang kita singkat atau P3K. kepanjangan. Ya, yang kita singkat P3K biar lebih gampang nih ngomongnya. Iya, P3K. biar lebih gampang. Itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut kontrak. Oh, kontrak. Oke. Ya. Yang kedua itu ada PNS. PNS. Oke. PNS itu pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil. Ya, Oke. yang sering kita lihat pakai Iya. baju kaki Iya, betul. ke sekali. kantor. Iya. Nah, itu juga. Oke. Dan ketiga itu adalah sekolah kedinasan, misalnya seperti STAN, sekolah-sekolah kedinasan yang menjaring generasi muda yang emang otaknya beh. Oh, itu otaknya encer. Iya, otaknya itu otaknya encer. gitu. Jadi itu dia 3 kategori ASN, dan sekarang kita bahas yang
PPPK ya. Iya. Atau P3K, Pegawai pegawai pemerintah. dengan perjanjian kerja. Oke, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lumayan panjang juga Iya, ya. panjang ini. Iya, Iya. lumayan panjang ya. Pembahasannya juga akan sangat Sedikit panjang. Iya, oke. Nah, Oke. kan tadi Kak Wiwi juga bilang ASN itu dibagi menjadi 3 tuh Ya. kan. Nah, saya sering tuh dengar tentang PNS ya, tentang PNS. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan mendasar dari P3K dengan PNS itu? Padahal kan sama-sama aparatur sipil negara ya, sama-sama ASN. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak Wiwi? Oke, kalau kita berbicara perbedaan ya, itu sebenarnya tipis sekali perbedaannya. Oh, sangat tipis Sangat perbedaannya. tipis sekali perbedaannya. Pertama, P3K dan PNS itu sama-sama ASN, Iya, kita tahu sama-sama kan. ASN. Tugas pokok, kewajiban, hak itu kita sama. Oh, sama. Naik Oke. pangkat juga sama. Naik gaji pun juga sama. Juga sama. Ya, Oke. yang membedakan adalah kita P3K tidak mendapatkan pensiunan atau tunjangan hari tua setelah kita selesai mengabdikan diri. Oh, Ya, jadi kita kan- perbedaannya itu ya? Ya, kita kan umur 60 tahun sudah tidak lagi mengabdikan diri Iya, istilahnya. sudah pensiun. Sudah pensiun. Nah, setelah pensiun, P3K tidak menerima tunjangan hari tua secara hak penuh dari pemerintah. Oh, seperti PNS Ya, ya? tidak seperti PNS. Oh, Itu tidak aja seperti bedanya. PNS. Makanya Oh, saya bilang bisa. setipis kertas. Oh, Kalau perbedaannya saya sedikit rasakan. kertas katanya. Oke. Nah, kalau gitu karena Kak Wiwi ini kan P3K nih, Iya. berarti otomatis nanti setelah pensiun tidak akan mendapatkan yang namanya pensiunan, ya kan? Nah, gimana sih persiapannya Kak Wiwi untuk untuk di hari tua nanti ketika sudah pensiun dari P3K, karena kan tidak akan mendapat pensiunan. Mungkin bisa ini sedikit diceritakan Oke, sedikit. sebenarnya kalau kita melihat dari segi nominal gaji, pegawai negeri sipil dengan PPPK atau P3K itu sangat berbeda. Iya, oke. Dulu teman saya, ini sedikit berbagi ya, teman saya lulus tahun 2020 itu CPNS, lalu menjadi PNS. Gaji pertamanya dia itu adalah UMK Tabanan. Oke. Lalu besok-besok atau tahun-tahun berikutnya dia akan naik jabatan, lalu dia naik juga gajinya. Tetapi P3K lain. Oke. Jadi kita yang harus pintar-pintar menabung untuk masa depan. Oke, harus pintar menabung katanya kalau kalian lulus P3K Iya. ya untuk setelah pensiun. Iya. Mungkin Kak Wiwi bisa kasih tips sedikit nih kalau menabung, gimana sih tipsnya? Oke, P3K kalau di daerah kakak ya, itu di Oke. Batu Riti kita membuat jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Mm-mm. Oke. Kita membuat jaminan hari tua, ya JHT juga kita buat, lalu kita ada arisan juga, itu untuk nanti keberlangsungan kita setelah kita pensiun. Oh, setelah pensiun. Ya, Jadi setelah pensiun kita bisa menarik semuanya. jadi kita anggap aja itu uang pensiunan Iya, ya kita anggap itu sebenarnya ya. pensiunan. Oh, oke. Ya, mungkin PNS juga membuat seperti itu, jadinya double PNS Iya, dapat. jadinya double. Tapi kalau kita P3K karena gaji kita udah lumayan naik, kita buat tabungan yang berapa sih kira-kira kita butuh untuk yang pensiun. berbeda ya. Ya. Iya, yang berbeda dari yang JHT yang itu ya. Ya. Oh, oke, gitu ya tipsnya untuk menabung ketika kalian lulus P3K ya. Iya. Oke. Nah, karena saya lupa nih nanya sama Kak Wiwi. Kak Iya. Wiwi lulus P3K tahun berapa? Tahun kemarin. Tahun kemarin 2021 sebenarnya 2021 Desember. Tetapi penugasan itu baru di Maret 2022. Maret Saya gelombang 2022. 2. Oh, gelombang kedua. Ada di sini gelombang kedua? Ayo yang gelombang kedua komen ya. Iya. Komen di bawah. Iya, komen di bawah ya. Nah, berarti masih fresh nih ya pengalamannya mengenai seleksi P3K itu sendiri. Nah, boleh dong saya bertanya, dokumen apa aja sih yang sebelumnya Kak Wiwi siapkan untuk bisa mendaftar P3K? Oke. Berbicara dokumen ya, sedikit cerita atau berbagi Oke. informasi. Dulu 2016 saya baru tahu kalau nama saya berbeda dengan di ijazah. Ijazah dengan KTP atau akte kelahiran itu berbeda. Jadi kalau ditanya
Pengalamannya apa saja? Mungkin pengalamannya saya sedikit sekali ya, Teh. Karena dulu CPNS sekalipun saya tidak pernah ikut. Oh, tidak pernah ikut seleksi CPNS. Baru 2021 saya perbaiki KTP dan diharuskanlah kita ikut P3K lalu mendaftar. Mungkin ini adalah kuasa Tuhan ya, Ti, ya, atau faktor keberuntungan lah istilahnya bagi saya. Sudah jalannya ya. Sekalinya Daftar, sekalinya ikut, lulus. Wih, langsung lulus ya, tanpa mengulang Tetapi lagi. perjuangannya Ada tetapinya. itu, aduh. Kalau Luar kalian biasa. yang alumni yang sudah pernah P3K pasti tahu banget gimana kita mengerjakan soal. Apalagi, Ti, saya basicnya itu adalah guru SMP dulu. Oh, guru SMP, oke. Sekarang tesnya itu adalah mata pelajaran SD. Oh, mata pelajaran SD. Iya. Oke. Kan jadinya pasti Memutar otak Iya. lagi dong ya, mengingat-ingat lagi Iya, jadinya. jadinya mengingat-ingat, oh ini ya. Tapi ketika kalian tes ada 100 soal misalnya, jangan semua buru-buru dijawab. Ini tips saya. Oke, ada tipsnya katanya. Iya, jangan Oke. buru-buru dijawab semua. Jawab aja dulu. Ini seperti gelombang 1 yang saya ikuti, saya tidak lulus. Nih, kurang lagi 20 poin untuk teknisnya. Lalu ibunya berkata seperti ini, coba aja tes kemampuan kamu. Oke, besoknya tes, ada 100 soal. Kan kalau kita jawab soal itu bisa langsung lompat atau ragu-ragu. Nah, yang ragu-ragu semua saya klik ragu-ragu. Ya ragu-ragu itu semua matematika, Ti. Ragu-ragu. Oh, berarti itu boleh diklik ragu-ragu? Iya, boleh. Oh, ada pilihannya? Ada pilihan. Lanjut, ini maaf ya kalau salah saya agak lupa. Lanjut, ragu-ragu atau kembali ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Oh. Jadi kalau kita udah nggak ragu-ragu, kita klik aja yang sudah dan langsung warna hijau. Oh, berarti Biru langsung ya? bisa di next ya? Ya. Langsung bisa di Kalau next. ragu-ragu itu masih kuning, kalau belum itu merah. Ada nanti daftar nomor soalnya. Oh, yang belum dijawab, Iya. soal yang belum Jadi dijawab. nanti yang ragu-ragu itu kita hitung. Kita kalkulasiin. Kalau kemarin itu SD harus 320 poin. 320 poin. Baru kita Oke. lulus. Lalu saya hitung poin saya. Satu pertanyaan itu kan 5. Mm-hmm. 5 jawaban yang 5 poin yang 5 harus. poin untuk satu jawaban. Iya. Oke. Itu yang kita punya. Lalu saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini kalau dikali segini, oh udah nih 320. Kita, aduh udah selesai, udah jangan. Karena itu akan mubazir lah istilahnya. Iya, membuang-buang waktu Membuang-buang juga ya, waktu, membuang iya. waktu juga. Oke, gitu nih katanya. Nah, dokumennya nih Kak Wiwi, tadi kan Oke, iya, administratif dokumennya, ya? Iya, administrasinya. Coba mungkin bisa Pertama kita harus lihat ya, sinkronkan dulu. Kalau pengalaman saya sinkronkan lagi ijazah dengan KTP saya. Iya, ijazah dengan KTP. Ya, lalu kalau sudah kita wajib aktif mengajar. Aktif mengajar. Oke. Ya, di sebuah instansi atau sekolah, baik itu negeri atau swasta. Swasta, negeri atau swasta. Oh, Ya. boleh berarti. Kita harus terdaftar di Dapodik. Dapodik. Oke. Data pokok pendidik. Data pokok pendidik. Ya, itu kayak NIDN kalau dosen, nomor oke. induk dosen. Iya, nomor induk dosen Ya. nasional ya. Kita Oke. juga harus terdaftar di Dapodik. Tetapi yang teman-teman kita yang lulus PPG boleh mendaftar walaupun tidak mengajar. Oh, boleh mendaftar walaupun tidak punya pengalaman mengajar. mengajar gitu Iya, ya. boleh, tetapi itu prioritasnya berbeda, Ti. Oh, berbeda prioritasnya. Ada prioritas Oke. kayak gitu. Jadi dan semangat belajar. Oh, semangat belajar ya. Ya, jangan besok akan ada P3K lagi. Nanti aja dah ikuti, jangan kayak gitu. Kalau bisa lulus sekarang, kenapa harus nanti? Iya, kalau bisa kita nikmati sekarang, jangan tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Betul Kayak sekali gitu. ya. Usahakan yang terbaik untuk yang saat ini ya. Iya, jangan saat ini. jangan mikirin nanti juga ada lagi, nggak apa-apa deh yang sekarang ya udahlah, nanti juga tahun depan ada lagi. Seperti saya dulu, gitu dah. Oh, pengalamannya seperti Pengalaman itu. sendiri. katanya, Coba ya. dari dulu mau ikut tes, kan tahu jadinya soal. Iya. Tahu jadinya gimana perjuangan teman-teman dulu tuh gampang, menggampangkan sesuatu. Menggampangkan sesuatu. Jadinya sekarang untuk kalian yang mau ikut P3K seleksi guru itu besar-besaran sekali sekarang. Bahkan satu SD itu 5-6 guru. Kemarin SD 1 di Tabanan,
SD di wilayah Dajan Peken itu 14 guru apa 15 guru itu. Itu yang lulus P3K? Iya, dia kekurangan guru segitu dan dapatnya 15 guru. Bayangkan itu baru satu SD. Itu baru satu sekolah ya? Iya. Ya, semangat katanya. Oke. Nah, ada persyaratan khusus nggak sih Kak Wiwi? Misalnya dari segi usia mungkin untuk bisa mendaftar P3K? Yang Kak Wiwi lihat itu kalau dari segi usia, kalau sudah lulus S1 kan biasanya kalau kita S1 21 tahun ya. Iya, 21 itu 20 tahun ke atas sampai umur 60 tahun pada masa mengikuti tes. Oh, berarti dari umur 20 tahun 20 ke atas sudah boleh. Kemarin yang pada saat Kak Wiwi pelantikan itu kan dipanggil yang paling termuda dan tertua. Yang termuda itu kelahiran 95 sama kakak. Oh, ya. Oke. Yang paling tua itu umur 58 tahun. Wih, umur 58 tahun Semangatnya masih semangat luar ya biasa. untuk ikut seleksi P3K dan akhirnya lulus juga ya. Dan kemarin bapaknya itu, gak apa-apa saya 2 tahun saja menikmati ini. Saya sudah berbangga diri. Iya, umur segitu masih bisa lulus seleksi P3K ya. Dan kalau umur di atas 35 tahun kita dapat afirmasi nilai. Oh, kayak gimana tuh afirmasi nilai Kak? Tambahan nilai. Oh, tambahan nilai. Iya. Oh, berarti termasuk bapaknya yang itu ya, yang Iya, 58 tahun dapat itu. dia. Oh, afirmasi Kalau nilai. yang Oke. muda-muda mungkin kesempatan kita untuk menjadi P3K masih bisa tahun depan. Tetapi kalau yang udah berumur kan mereka tidak bisa mengikuti terus-terusan. Apalagi sekarang itu seleksinya adalah seleksi digital atau online. Iya, susah. Iya, jadi susah ya. Tapi untuk generasi sekarang ya mungkin online nggak masalah Iya, ya. Kalau seleksinya nih mungkin Kak Wiwi masih bisa mengingat sedikit-sedikit untuk seleksi itu seleksinya apa saja dan mungkin materi-materi di seleksi itu apa saja Kak Wiwi dari seleksi pertama? Yang pertama itu yang paling menentukan adalah seleksi administrasinya. Itu yang tadi kakak bilang, kalau ijazah kita tidak sama dengan yang terdaftar di Dapodi atau KTP kita berbeda dengan yang terdaftar di Dapodi, data pokok pendidik, itu otomatis kita bakalan gugur. Oh, sudah langsung gugur ya di administrasi. Kalau dulu di CPNS masih kakak ingat itu kita bikin surat lamaran pakai tulis tangan. Iya. Ingat gak? Yang itu Saya banyak juga yang pernah. gugur. Ya. Iya. Kakak gugur di sana juga dulu. Oh, di suratnya itu, surat di administrasi tulisan itu udah get out. Oke. Berarti seleksi administrasi yang pertama. Makanya kalian harus lihat sekarang ijazah, KTP, akte, semua harus sinkron. Ya. Oke. Lalu yang kedua itu ada seleksi teknis. Seleksi teknis, kayak gimana tuh? Mungkin bisa dijelasin dikit aja deh. Gini, gambaran besarnya itu pengetahuan. Oh, seleksi pengetahuan gitu. Berarti menjawab soal dong ya? Menjawab soal yang tadi kakak bilang. Lalu ada sosiokultural, manajerial, dan yang terakhir itu wawancara. Kalau dulu wawancara kita kan diwawancarai ya. Iya. Nah, tadi Kak Wiwi bilang kalau yang paling menentukan itu adalah seleksi administrasi. Mungkin Kak Wiwi bisa kasih pengalaman atau mungkin lihat temennya yang tidak lulus di seleksi administrasi itu dikarenakan apa nih? Mungkin biar penonton juga bisa mempersiapkan dari sekarang nih kalau memang nanti mau ikut mendaftar di seleksi P3K. Oke, yang pertama kan kalian harus jadi guru dulu ya. Oke. Berarti harus mengajar dulu ya di sebuah sekolah gitu dulu. Okay. Dan kita masuk Dapodi. Masuk data pokok Dapodi. pendidik. Jadi setelah kita mengajar baru kita bisa masuk ke Dapodi gitu ya? Iya. Nanti operator sekolah yang akan memasukkan kita ke Dapodi. Ke Dapodi. Oh, iya. Gitu. Kayak gitu. Sederhana sih sebenarnya, Ti. Lalu kita lihat yang kayak tadi kakak bilang nama kita dan lain sebagainya itu kita ajukan linknya, nanti dikasih sama pemerintah linknya, lalu kita upload semua dan kita tunggu deh. Tunggu dalam artian lulus atau tidak administrasi. Kalau kita lulus kita langsung lanjut ke tes berikutnya, tes teknis itu dan ya? lain sebagainya.
berarti Gampang, harus gampang. sinkron aja ya, yang penting Sinkron. datanya sinkron aja sudah bisa lulus Sudah tes bisa. administrasinya. Iya. Oke. Dan yang gitu penting ya. aktif mengajar. Ya, aktif mengajar dan seleksi administrasinya sinkron antara KTP, ijazah, dengan Dapodik akte, kita. dan dengan Dapodik. Oke. Nah, setelah lulus P3K nih, kan sudah lumayan, sudah hampir setahun ya jadinya menjalankan tugas sebagai Iya. seorang guru yang lulus P3K. Nah, apa saja sih hak yang didapatkan selama menjadi guru P3K ini, Kak Wiwi? Oke. Kalau kita berbicara hak, ini membandingkan diri lagi ya dengan PNS, itu haknya sama tuh. Oh, masih sama. Ya, masih sama. Oke. Tunjangan, apa yang didapat pegawai negeri sipil, PPPK juga dapat. Oh, juga mendapatkan sama berarti Sama, ya, sama. haknya. Oke. Tunjangan, hak, kewajiban itu semua sama. Yang membedakan itu hanya satu, yaitu pensiunan. Iya, kita bahas tadi Yang di kita awal bahas ya, yang kita bahas di awal. tadi yang Yang membedakan paling- pensiunannya. yang- Haknya masih sama ya, P3K Ya, juga sama, bebannya tunjangan sama. dapat. Oke. Nah, tuntutan setelah lulus P3K ada nggak sih, Kak Wiwi? Mungkin boleh di-share sedikit? Kalau saya dulu kan NIDN ya, punyanya di IKIP. Itu Oke. saya lepas dulu, lanjut setelah tahu P3K ini lolos, saya lepas dosen, lalu saya lanjutkan administrasi yang kurang di guru, Oke. yaitu NUPTK yang pertama. NUPTK. Itu nomor guru lah istilahnya. Iya, Mm-mm. oke. ID guru lah istilahnya. Itu saya daftar, lalu tinggal sekarang tuh nunggu PPG, lalu mau daftar guru penggerak sih, katanya sekarang di Tabanan itu semua diwajibkan daftar dulu guru penggerak. Lulus atau tidak nanti itu hal yang belakang lah istilahnya dipikirkan. Yang penting kita mau jadi guru penggerak dulu. Guru penggerak itu seperti apa sih, Kak Wiwi? Guru penggerak itu misalnya nanti kita yang sederhana aja ya, Iya, misalnya penjelasan nanti sederhana ya aja. penjelasan Oke. sederhana. Karena kalau kita jelaskan panjang kali lebar kali tinggi. Iya. Poinnya kita kan pengenlah jadi Kepsek, Oh iya, betul kepala ya. sekolah penggerak. Karena salah satu syarat menjadi kepala sekolah itu adalah ikut atau lulus guru penggerak. Oh, berarti itu ada seleksinya juga, Ada tesnya. ada Oh, itu tesnya. ada tesnya juga. Iya, nanti kita Oke. Astungkara dipanggil lah untuk tes biar nanti ilmu kan tidak pernah mubazir Iya, ya, ilmu tidak akan pernah habis, Iya, pokoknya habis nggak itu putus, nggak akan nggak pernah. mubazir. Tapi pengenlah istilahnya men-challenge diri apakah Iya, betul. kita bisa menjadi calon Iya, calon kepala sekolah di sebuah ya sekolah. mungkin 10 sampai 20 tahun lagi. Iya. Tapi ancang-ancangnya dari sekarang. Dari sekarang dong, harus siapa tahu bisa jadi kepala sekolah muda dong ya. Iya, Astungkara. Oke, berarti tuntutannya itu ya Kak Wiwi ya. Jadi setelah lulus P3K harus PPG juga Iya. ikut, harus ikut mendaftar Ya, apa ya, guru penggerak. karena 5 tahun sekali kita harus perpanjang kontrak, Ti. Oh, berarti ada kontraknya ya? Iya, P3K itu ada kontraknya P3K juga ya? itu kan seperti kakak bilang di awal, atau kita biasa sebut kontrak. Oke. Itu. Oh, harus diperpanjang. Jadi kita harus perpanjang kontrak itu dengan cara kinerja kita dinilai. Oh, berarti selama ngajar itu kinerjanya dinilai selama 5 tahun ya? Kalau KPSC itu setahun sekali. Oh, kalau kepala sekolah setahun sekali. Nanti kepala sekolah yang melaporkan semuanya, apakah kita berhak dilanjutkan Perpanjang kontrak? lagi, ya, Oke. diperpanjang atau stop. Oh, Makanya nanti ya. apa ya? Kalau kita jadi guru itu kita harus benar-benar mengajar, mengabdi. Iya, benar-benar mengabdi ya. Sudah dikasih Benar-benar kesempatan sama pemerintah untuk lolos P3K, Iya. kita harus bersungguh-sungguh untuk Bersungguh-sungguh. mengabdi. Jangan nanti sekedar mengajar, sekedar ke sekolah, jangan. Iya. Oke. Mungkin karena segala sesuatu itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya, Iya. ya kan? Mungkin Kak Wi sudah merasakan apa kekurangan dan kelebihan dari menjadi seorang guru P3K? Mungkin bisa diceritakan sedikit? Oke, ini pengalaman pertama ya ngajar SD. Saya Oke. itu kakak itu pernah ngajar SMK. Di Pernah SMK? ngajar SMK di Baturiti pernah, SMA pernah, SMP pernah, SD yang belum. Oh. Malah sekarang P3K-nya dapat SD. Dapatnya lolosnya di SD Mm-mm. gitu. Dulu itu Oke. sempat khawatir, kayak bisa nggak sih
Lalu kakak berpikir, toh sama saja saya mengajar, menyalurkan ilmu saya kepada orang lain, kan kayak gitu ya istilahnya. Lalu yang kakak sukai ketika lolos P3K itu anak-anak SD itu kan masih kayak ibu, Iya, masih polos masih ya. polos, masih lugu, masih masih kayak gitu, masih gampang untuk dikasih tahu. Oke. gampang kita mengarahkan. Walaupun zaman sekarang kan pasti susah juga ya Tik, ya Iya, kita tahu lah anak-anak zaman sekarang ya. anak-anak Oke. zaman sekarang itu enaknya kita merasa dicintai. Oh Sangat ya, benar-benar dicintai. sekali. Oke. Ya, di SD, ngajar di SD ini ya. Ngajar di Apalagi SD, saya oke. ngajar kelas 1. Oh, ngajar kelas 1. Kebayangkan. Baru banget tuh ya, baru anak-anak SD yang baru muncul banget deh kita bisa bilang. Istilahnya saya ngempu Tik. Ngempu. Iya, Oke. ngempu banget. Jadinya merasa, duh kok kayak gini sih. Kalau dia pipis, duh kok pipisnya di ini sih, Berarti mungkin harus- itu menggerutu lah iya. istilahnya dalam hati. Seorang guru juga sama dengan menjadi seorang ibu sebenarnya ya. Iya, makanya lain banget ketika paginya jadi guru, kita harus lemah lembut, harus merangkul kayak gitu. Iya. Sorenya jadi dosen. Sorenya jadi dosen, wah sudah jadi macan lagi. Iya, sudah. Oke, paginya katanya jadi guru, sorenya jadi dosen. Iya. Berarti ada dong tantangan tersendiri nih. Apa sih tantangan berbeda dari mengajar SD dengan mengajar murid SD dengan mengajar mahasiswa? Oke. Kalau mengajar SD kita masih mengarahkan, Tik. Oh, masih mengarahkan. Ini salah ya, itu benar. Ini nggak boleh, itu boleh. Tetapi kalau udah mahasiswa kita tidak bisa seperti itu karena umur kita hampir sama, Tik. Iya, Ya kan? benar-benar. Misalnya kan iya. umurnya Iya. hampir sama dengan mahasiswa. Saya seumuran sama mahasiswa. Iya, malah mahasiswa kita yang lebih Iya, ada yang usianya lebih dari kita kan. Oh, iya. Jadinya di sana kita tidak bisa menerapkan, oh saya giniin mahasiswa saya. Kita tidak bisa seperti itu kan. Jadi kalau di dosen itu ya udah mengajar, menyalurkan ilmu, sama-sama menyalurkan ilmu kayak di SD, tetapi lainnya itu atau perbedaannya itu adalah kita tidak bisa kayak merangkul seluruhnya. Iya, betul sekali. Memberikan kasih sayang seluruhnya itu tidak bisa kalau di dosen ya kan. Iya. Tapi kalau di SD, aduh anak ibu imut-imut boleh. Kalau di dosen, Kalau di dosen, bayangin kita gituin mahasiswa, aduh, mahasiswa ibu imut-imut. Jadi beda dong ya konteksnya Iya, ya. konteksnya jadi beda. Oke, ya. Karena memang saya tidak punya pengalaman mengajar di SD, tapi saya dengar-dengar dari teman saya yang memang mengajar di SD katanya memang seperti itu, harus kesabaran yang tinggi ya, karena namanya anak-anak kan kita tahulah anak-anak itu seperti apa, gitu ya Kak Wiwi ya. Oke. Anak-anak itu masih perlu diberikan kasih sayang ekstra lah Iya, istilahnya. iya, betul Ketimbang sekali. mahasiswa kita. Kalau mahasiswa kita kan udah datang pulang. Kayak gitu. Kalau Datang SD itu pulang, bisa. kalau SD nggak bisa ya. Oke, jadi itu tantangan berbeda ya dari mengajar SD dengan mengajar mahasiswa. Oke, mungkin Kak Wiwi bisa kasih tips sedikit gimana sih caranya biar mungkin dari penonton mau ikut seleksi P3K gelombang selanjutnya, mungkin bisa kasih tips sedikit biar lolos, mungkin harus apa-apa dulu nih persiapannya dari sekarang. Yang pertama adalah siapkan mental. Disiapkan mental Sama kayak dulu. kakak. Ya, kakak itu tinggal di Dalung. Tinggal di Dalung, oke. Lulusnya di Baturiti. Lulusnya di Baturiti. Ya, jadinya PP, pulang pergi Dalung Oh. Baturiti. Jadi siapkan mental dulu. Oke. Kita harus jeli di mana sih kita pengen. Oh, itu bisa dipilih ya? Bisa dipilih. Oh, bisa dipilih. SD oke. mana, jarak dari rumah dekat atau enggak, kayak gitu. Lalu kita pilih itu. Kita lihat dulu banyaknya formasi. Oh. oke. Semakin banyak formasi, semakin besar kesempatan kita untuk lulus. Oke. Jangan nanti nyari, misal, wih SD ini bagus, nyarinya cuma satu, yang penting SD itu bagus, saya mau ke sana. Jangan seperti Jangan itu. seperti itu ya. Iya. Oke. Kita guru yang muda, yang energi, kita harus membantu SD-SD lain yang mungkin maaf ya kurang menonjol agar terlihat lah Iya. kayak gitu. betul. Jangan karena apa, gaji sama, tunjangan sama, beban Hanya kerja lokasinya sama, saja sebenarnya yang lokasinya berbeda saja. ya. Iya, Oke. makanya kita harus jeli dulu melihat, oh saya mau di mana ditugaskan. Kalau kakak dulu orang udah tahu, dia tuh saya pengen di Baturiti karena rumah
Kakak kan bukan Rumah aslinya di Batu Riti. rumah asli di Oke. Batu Riti, tapi sayangnya aja ngajak dari dalam karena ada Tinggalnya di sesuatu dalam, ya. dan lain hal. Oke. Lalu kita harus belajar. Itu yang paling penting Paling ya. penting ini belajar. Jangan mengandalkan faktor keberuntungan, itu salah. Iya, karena kan kita nggak tahu ya Iya, di tes karena- itu kita beruntung nggak, beruntung iya. atau enggak, kayak gitu. Banyak kan yang bilang, beruntung soalnya banyak di sana nyari guru. Enggak juga kok. Iya. Kalau passing grade kita nggak lulus, nilai ambang batas kita nggak lulus, ya nggak lulus. Sama saja ya Sama saja. sebenarnya. Oke. Maka dari itu kita harus belajar. Hmm. Dan tanamkan di otak kita bahwa kita seorang guru, kita pendidik, ditugaskan dimanapun kita harus siap. Iya, betul sekali. Iya. Ya, tugaskan dimanapun kita harus siap. Tujuan kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas hidup orang-orang di sekitar kita, kayak gitu, memajukan Indonesia. Memajukan pendidikan Indonesia. Iya. Oke, jadi gitu ya. Nah, apa sih yang kan Kak Wiwi sebagai seorang guru nih, apa sih yang harapan Kak Wiwi ini pertanyaan terakhir nih ya, harapan Kak Wiwi untuk pendidikan Indonesia ke depannya deh. Indonesia, ayo, bisa. Bisa untuk pendidikan yang lebih maju ya. Pendidikan yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih sportif, dan yang lebih unggul. Yang lebih unggul. Mm-mm. Oke, wih lumayan ya percakapan kita hari Iya. ini. Tapi kita masih membahas tentang yang umum-umum aja ya, tentang P3K ya, Kak Wiwi ya. Oke, mungkin nanti deh kalau ada waktu kita bahas Oke. yang lebih mendalam lagi mengenai P3K ya, untuk persiapan. Siapa tahu ada penonton yang mau untuk ikut seleksi P3K mengikuti jejak Kak Wiwi. Oke. Ya, oke. Mungkin cukup dulu mungkin bincang-bincang santai kita hari ini Kak Wiwi ya. Oke, jadi para audiens sekian dulu bincang-bincang santai saya bersama Kak Wiwi di sini. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalau kita posting video kalian bisa dapat pemberitahuannya lebih awal ya. Karena tanpa dukungan dari kalian maka kita tidak bisa meningkatkan konten-konten yang kita posting ya. Oke, jadi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.